Bang, kalau mau ikut LPKS-ku, sama mau kerja ke Jepang, tapi gak ada duit, gimana bang? Oke, gak ada duit itu, gak ada duit sama sekali, atau duit lu cuman sedikit. Karena realistis aja ya, teman-teman. Kalau misalnya duit lu nol, ya itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena lu dari satu tempat ke tempat lainnya, lu perlu uang transportasi, lu perlu makan, dan sebagainya. Karena gini, gua tuh dulu sebelum sampai ke Jepang, gua pernah ikut seleksi di suatu tempat, gua lolos langsung match sama orang Jepang ya waktu itu. Gua dimintain uang 30 juta. Nah, 30 juta itu gua nggak punya. Pada akhirnya, gua merelakan kelolosan gua itu, gua cari lembaga lain, gua cari orang yang mau ngebiayain gua. Dalam tanda kutip dipinjemin ya. Karena sekali lagi, nggak ada yang gratis gitu, semua itu ada harganya. Dan harga yang harus gue bayar waktu itu adalah pelatihannya lebih keras dibandingkan yang gue harus bayar 30 juta. Gue harus bangun lebih pagi dan tidur lebih malam, terus pelajarannya benar-benar ekstra ketat, dan ya pokoknya ada harga yang harus dibayar dibandingkan dengan gue ikut swasta yang langsung bayar secara cash. Di sini bukan berarti gue banding-bandingin hidup gue sama lu, tapi di sini gue sharing aja. Mungkin dengan informasi yang gue bagikan ini bisa menambah informasi untuk kalian ke depannya. Karena tidak semua orang punya uang cash 30 juta. Tidak semua orang itu lahir dari keluarga yang kaya. Pasti ada dari kalian itu yang lahir dari keluarga yang sederhana atau mungkin kurang ekonominya, yang akhirnya kalian mau nggak mau harus berusaha lebih. Kalau emang lu dari keluarga yang kurang mampu, ya nggak usah malu, tetap fight aja. Lu harus kumpulin modal untuk ke Jepangnya. Karena gua sebelum masuk ke LPK yang saat ini, itu gua dulu gosok mobil. Lu percaya atau enggak, terserah ya. Gua gosok mobil, sehari gua dibayar 75.000. Dan itu kerjaan yang sebenarnya nggak enak. Tapi gua harus lakuin. Kenapa? Karena gua butuh duit. Sembari gua kerja sebagai penggosok mobil di situ, gua juga mempersiapkan untuk magang ke Jepang. 75.000 itu buat hidup di Surabaya kecil loh, teman-teman. Nah, karena uangnya kurang, gua tuh kalau malam biasanya gua jualan gorengan. Kadang kalau hari Sabtu sama Minggu, itu kan hari libur, gua tuh ikut casual, gua ikut catering. Nah, uangnya itu tadi gua kumpulin untuk masuk di pelatihan dasar dan untuk uang saku gua selama masa pelatihan. Kalau lu emang pengen masuk ke LPK yang kayak gua gitu, yang ada dana talangannya, itu lu harus bekerja ekstra lebih ya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena suatu hal yang worth it itu gak gampang buat didapetin, teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini, teman-teman, tetap butuh duit untuk kerja ke Jepang. Jadi nggak bisa yang 100% free, terus lu nggak modal apapun, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bedanya, modal gue di pelatihan dasar 3 juta, terus di pelatihan lanjutan 5 juta. Dan uang itu tuh gue pegang sendiri, gue kelola sendiri selama masa pelatihan. Jadi misal nih, di bulan pertama gue cuma punya 1 juta, itu juga bisa gue masuk ke pelatihan dasar. Nanti di tengah-tengah pelatihan, duitnya kan kurang nih. Mungkin ya lu minta bantuan sama orang tua lu, itu juga bisa. Pak atau saudara lu atau temen lu gitu, lu minta ditransfer, itu juga bisa seperti itu. Ini tadi di LPK yang gua masukin tadi ya. Karena tidak semua LPK itu peraturannya seperti itu. Ada juga LPK yang dia langsung minta cash 30 juta. Jadi ingat ya teman-teman, tetap ada jalannya kalau misalnya teman-teman mau cari. Kalau ada salah-salah kata yang menyinggung hati teman-teman, gue minta maaf karena gue juga manusia biasa yang gak luput dari salah dan dosa. Jadi ambil baik-baiknya dan buang buruknya. Baik-baiknya video ini adalah dari Tuhan dan buruk-buruknya dari gue. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada mau diobrolin bisa ngobrol di kolom komentar. Jamite kurete arigato. Mata nih.